Shalom, salam damai sejahtera dan kairete, salam sukacita bagi keluarga Eklesia. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa sejenak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan ibadah bersama secara online. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Dan kami persilakan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, hamba menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat beribadah dan bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan di mana kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Dan tema di sepanjang bulan ini untuk keluarga Eklesia berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 3 bagian. Yang pertama di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Tapi kita membaca ayat 32 dan ayat 36. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagian yang kedua yang akan kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Satu bagian firman Tuhan lagi di dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tahu bahwa berbicara tentang kemerdekaan ada 2 hal, yaitu secara de jure, seperti halnya bangsa kita tahun 17 Agustus tahun 1945 telah merdeka. Tetapi ternyata ada di dalam perjalanan kehidupan membangun bangsa ini, kita masih banyak hal yang harus dibenahi. Belum benar-benar mengalami kemerdekaan sepenuhnya secara de facto. Di dalam kehidupan iman pun demikian. Secara de jure, secara hukum, di hadapan Allah, kita dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib buat kehidupan setiap kita. Tapi secara de facto, setiap kita harus menanggapi pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita dengan melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sepenuhnya yang telah diberikan Kristus. Di atas kayu salib dia katakan tetelestai, sudah selesai, sudah genap karya keselamatan bagi hidup setiap kita. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hakikat dari kemerdekaan itu sendiri dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kemerdekaan Kristen, kemerdekaan yang sejati, berbicara tentang sebuah kebebasan di dalam roh. Untuk tidak dikendalikan oleh apapun dan siapapun di dalam dunia ini, selain oleh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Firman Tuhan yang sudah kita baca berkata, kebenaranlah yang memerdekakan kita. Dan apabila Kristus memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tetapi Galatia 5 ayat 1 yang kita baca berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita harus melakukan bagian kita sebagai orang yang percaya. Kemerdekaan yang sejati bersumber di dalam Kristus, dan itu bersifat spiritual, bersifat rohani. Kristus telah memberikan kita kemerdekaan yang sepenuhnya. Tetapi sekarang tinggal bagaimana saya dan saudara memaknai kemerdekaan di dalam Kristus, dalam hidup kita sehari-hari. Dan kemerdekaan itu dimulai secara internal. Apa yang bagian luar nampak, itu selalu dimulai dari bagian dalam. Dan saya ingin berbicara tentang hati yang merdeka. Kenapa? Karena kemerdekaan dimulai dari hati.
Mengapa hati? Karena hati adalah pusat dari kehidupan. Firman Tuhan katakan bahwa sumber dari segala sesuatu yang terekspresi keluar dari kehidupan kita, perkataan dan perbuatan itu dimulai dari dalam hati. Karena itu saya ingin memberikan 4 hal kunci menuju hati yang merdeka. Kerap kali ada banyak orang sudah tahu bahwa Kristus memerdekakan, Roh Kudus memerdekakan, tetapi kita masih terikat dengan banyak hal, terintimidasi dan hidup dicengkeram oleh dosa, dicengkeram oleh kebiasaan buruk, dicengkeram oleh banyak hal yang membuat kita tidak dapat melangkah maju dan mengalami kebebasan secara spiritual. Ada 3 atau 4 C kunci menuju hati yang merdeka. C yang pertama adalah come to Jesus. Datang kepada Yesus. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan Kristus membuat kita mengalami kemerdekaan yang sepenuhnya. Setiap orang yang ingin berjumpa dengan Kristus secara pribadi harus melalui 2 tahap dalam kehidupan. Pertama, memiliki pengalaman kelahiran baru. Alkitab memberikan contoh tentang kehidupan seorang yang bernama Zakheus. Zakheus menikmati harta, dia cukup baik. Pekerjaannya sebagai pemungut cukai di mata pemerintah Romawi. Tetapi dia melakukan banyak hal yang berdosa dan tidak disukai oleh masyarakat Yahudi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia menemukan bahwa dirinya orang berdosa. Dia punya banyak uang, tapi apa yang dia lakukan tidak halal. Dia datang kepada Yesus dan saat dia berjumpa dengan Kristus, mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya, makan bersama-sama dengan dia. Dan dia benar-benar berubah, dia bertobat, dia mengembalikan apa yang pernah dia ambil dari hak orang lain. Di Alkitab juga dicontohkan tentang seorang perempuan yang bersinah. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Yesus tidak menghukum dia saat itu, tidak menghakimi dia, tetapi dia dikatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia berubah, dia mendapati dirinya mengalami pengampunan Allah. Satu hal yang saya dan saudara harus dapatkan dan temukan dalam kehidupan untuk memiliki hati yang merdeka adalah harus datang kepada Yesus dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apapun dosa kita, Tuhan mengampuni. Asalkan satu, kita datang kepada Yesus. Mengaku dosa, meninggalkan dosa, dan ikut Yesus dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan berbicara tentang persekutuan hidup dengan Tuhan setiap hari. Alkitab memberikan contoh tentang Daniel. Dia berada dalam keadaan himpitan, diintimidasi. Tetapi orang yang memiliki hati yang merdeka, punya persekutuan dengan Tuhan, maka apapun boleh terjadi di sekelilingnya, tetapi dia tetap hidup dalam kebenaran. Hatinya merdeka untuk tetap menyembah Tuhan. Dia tidak takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga eklesia yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, kita harus menjaga perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. C yang kedua, dan C yang pertama come to Jesus, datang pada Yesus. C yang kedua adalah change your mind. Ubah pola pikir kita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, dan berubahlah oleh pembaharuan budimu, dari kata nous, pikiran, supaya kamu dapat mengerti, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna dan berkenan kepada Allah. Semua dari pikiran. Banyak orang terikat, terkungkung, terintimidasi karena pikiran mereka sendiri. Dan firman Tuhan katakan ketika kita mau datang pada Yesus, menyerahkan hidup pada Tuhan, Tuhan mau mengubah pola pikir kita. Kalau di dalam Alkitab diceritakan bagaimana Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat, sebenarnya dimulai dari pola pikir. Ketika dia datang di medan perang, saudara-saudaranya berkata, nggak mungkin. Dengan siapa kamu tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu?
Tetapi Daud katakan, kalau dulu Tuhan sudah menolong, membebaskan dari cakar singa dan beruang, maka Tuhan yang sama yang akan membebaskan umatnya melalui saya hari ini. Ketika dia berjumpa dengan Raja Saul bilang, kamu belum punya pengalaman, tapi dia percaya Tuhan beserta dengannya. Ketika dia berhadapan dengan musuhnya memandang dia sepele, tapi dia percaya bahwa dia bersama dengan Tuhan. Itu ada di dalam pikiran. Pikiran orang benar dipenuhi dengan hal-hal yang bersumber dari firman, bersumber dari pengenalannya akan Tuhan. Sehingga dia mengalami kemerdekaan dari tekanan-tekanan, dari kata-kata orang, dari nyinyiran, dari apapun. Orang yang merdeka dalam pikiran, dia akan tetap berjalan fokus kepada apa yang menjadi tujuan. Saya dan saudara juga demikian. Banyak orang yang dikatakan gagal, tetapi karena mereka percaya bahwa dengan Tuhan mereka mampu, dan mereka pegang firman Tuhan, mengisi pikiran dengan kebenaran, maka bersama dengan Tuhan mereka dapat melangkah maju dan mengalami kemenangan. Yusuf mimpinya ditertawakan oleh kakak-kakaknya, tetapi dia selalu berpikir bahwa Tuhan sempurna dalam segala jalannya, dia disertai oleh Tuhan. Daud ditertawakan, tidak dianggap, tadi saya sudah katakan, tapi dia percaya, dia memiliki pikiran yang benar, pikiran yang berasal dari kebenaran, firman, dan janji-janji Tuhan. C yang ketiga, clean your heart. Bersihkan hati kita dari segala kecemaran. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Orang gak bisa mengalami kebebasan, gak bisa mengalami kemerdekaan, padahal mungkin dia kenal Kristus. Dia sudah datang kepada Yesus. Baik, yang pertama tadi, dia sudah berusaha untuk merubah pikirannya. Tapi yang ketiga, dia gak menjaga hatinya. Kita harus jaga hati kita bersih. Ada banyak orang tertekan terus, tidak bisa tidur, terikat kemana-mana, terkungkung dengan hal-hal yang buruk. Bukan karena Tuhan tidak sanggup membebaskan, tetapi mungkin ada hal di dalam hatinya yang harus dibereskan. Hal-hal yang mencemari hati apa itu? Kemarahan, kebencian, kekecewaan, kepahitan, prasangka buruk, iri hati, keserakahan. Itu bisa menghalangi kita untuk mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Karena itu, kalau hati kita bersih, kita akan terus bisa berkarya dan jalan bebas. Karena ketulusan hati kita. Tuhan berkenan atas kehidupan orang yang tulus dan kita bebas melangkah untuk terus berkarya. Milikilah hati yang bersih. Dan yang keempat, closer to God. Mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah berarti membangun keintiman hubungan dengan Tuhan. Persekutuan hidup setiap hari yang terus bertumbuh. Hati terbuka kepada Tuhan dan selalu belajar dari pengalaman hidup kita. Kita siap tunduk di bawah pimpinan Tuhan. Sehingga dengan kedekatan berjalan bersama dengan Tuhan, kita selalu percaya di dalam perjalanan hidup kita. Selama kita berjalan lurus, berjalan dengan Tuhan, maka hidup kita mengalami damai dan mengalami kebebasan yang sepenuhnya. Hati yang merdeka menghasilkan 3 kualitas. Yang pertama, karakter kita akan terus bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus. Yang kedua, kompetensi kita berkembang karena gak ada ganjalan dalam kehidupan untuk berkarya. Dan yang ketiga, kuasa dalam kehidupan yang bersumber dari pengurapan Roh Kudus kita akan terus dapatkan. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi Roh Allah gak bisa berdiam dan bekerja di dalam hati yang kotor, di dalam pikiran yang cemar. Kita hanya dapat mengalami semua persediaan Allah kalau kita benar-benar hidup bersama Dia. Come to Jesus, datang kepada Yesus. Change your mind, ubah pikiran kita. Dan
clean your heart, bersihkan hati kita dari setiap kecemaran, and closer to God, mendekat kepada Allah. Tuhan menolong kita mengalami kemenangan di sepanjang minggu di depan kita, hari-hari di depan kita, bulan bahkan tahun yang akan kita jalani, karena kita terus melakukan bagian kita bersama dengan Tuhan. Tuhan nolong kita, Tuhan memberkati kita. Jagalah hati kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kemenangan, memberikan kita kemerdekaan yang sepenuhnya. Kalau hati kita merdeka, maka kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, dan Tuhan memberkati semua usaha kita. Apa yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat yang kami dengarkan pagi hari ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kami. Pimpin kami untuk selalu mendekat kepada Yesus. Pimpin kami untuk selalu terus-menerus dibaharui dalam pikiran kami. Pimpin kami untuk selalu menjaga hati kami tetap bersih. Dan tolonglah kami supaya terus datang mendekat kepada Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan iman kami. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.